Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Budi Andrian Saputra dalam program podcast alumni. Pada kesempatan ini telah hadir bersama-sama kita seorang narasumber yaitu Al-Mukarram Ismi Royhan Esos Al-Hafiz bin Abu Bakar. Ini merupakan alumni dari Pondok Pesantren Al-Ihsan Boarding School. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang wabarakatuh. di podcast alumni. Terima kasih Pak Ustadz udah berkenan hadir dan memenuhi undangan kami. Hari ini kita tahu Pak Ustadz sebagai salah satu imam ya, dengan hafiz Al-Quran 30 juz Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mungkin kami ingin tahu juga nih, seperti apa sih Rayhan kecil itu kan. Mungkin bisa cerita Pak Ustadz SD-nya di mana dan juga lahirnya di mana, dan apa aja jenjang pendidikan yang telah Ustadz lalui. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas undangannya. Ya, ini suatu kehormatan bagi saya bisa hadir di sini. Sedikit cerita untuk menjelaskan atau menceritakan kisah saya kecil dulu. Saya SD itu di SD 022 Jaya Mukti Jalan Teladan. Jalan Teladan. Jaya Mukti ya. Lahir di Dumai. Lahir di Dumai. Okay. Di Gajah Mada tepatnya. Oh, lahir. Iya, Gajah Mada. TK ada nih? TK ada. TK-nya mana? TK itu di Janur Kuning, TK Aisyah. Oh, Aisyah. Setelah itu naik ke SD 022 Jaya Mukti di Jalan Teladan. 6 tahun di sana. Masa 6 tahun itu ya ada bandelnya juga pasti namanya anak-anak ya. Anak-anak. Bandel seperti apa tuh? Bandelnya saya ini pernah belajar. Yang pertama itu belajar ngerokok. Wah. Ketika SD sudah belajar itu. SD udah belajar ngerokok ya? Kelas berapa Ustadz? Kelas 4 atau 5 SD itu. Apa saya itu bisa terpengaruh seperti itu? Lingkungan. Kawan-kawan ya? Lingkungan kawan-kawan. Oke. Nah, itu emang udah ngisap ya? Sudah ngisap. Tapi satu batang rokok itu sama-sama. Santing lah ya, bareng-bareng 6 orang. Iya. Seperti itu kejadiannya di sekolah atau luar pulang sekolah? Di sekolah ada, di luar pulang sekolah juga ada. Berarti telah lebih dari 1 kali kan? Oke. Kemudian bandelnya lagi dulu sampai pernah membuat bapak sama ibu-ibu itu naik motor terjatuh. Bapak gurunya? Ketika kami hendak menjenguk teman sakit, itu kami tanpa sepengetahuan guru dan kepala sekolah main iseng-iseng aja menjenguk. Pas kami mau ngambil sepeda keluar dari sekolah, main langsung keluar. Tanpa nengok kiri kanan. Ada bapak sama ibu itu sudah berumur juga pulang dari pasar bawa barang-barang banyak. Kesenggol sama sepeda, jatuh terseret. Masya Allah. Pak Ustadznya saat itu jatuh juga? Saya tegak di sepeda itu, cuma kesenggol setang sepeda saya, bapak itu jatuh sama ibunya. Masya Allah. Lumayan jauh, ada sekitar 200-300 meter. Ya, dan itu mengakibatkan lutut bapak itu, tempurung lututnya tuh kebuka. Masya Allah. Nah, itu. Jadi setelah dari itu heboh, semua siswa-siswi keluar teriak. Saya pura-pura kabur masuk dalam teriak itu. Jadi nggak ketahuan nih. Itu bandelnya saya. Kelas berapa tuh? Kelas 4 SD. Berarti kelas 4 tuh udah mulai nakal-nakal. Sudah nakal. Usil-usilnya lah ya. Usil-usilnya. Awal itu saya nggak ketahuan. Kami ada 3 orang. Nah, yang 2 yang ketangkep basah. Yang 1 ini saya ini malah saya mencoba pas mereka keluar dari sekolah. Saya pun juga bergabung langsung seakan-akan nggak tahu kejadian apa-apa. Awalnya nggak ketahuan. Nah, pas diselidiki lebih lanjut, saya juga terlibat. Dipanggil lah orang tua masing-masing seperti itu. Akhirnya ikut mempertanggungjawabkan apa yang telah dibuat. Iya, betul. Oke. Kalau prestasi sekolah gimana? Secara akademik? Mohon maaf cerita SD, kalau boleh dikatakan nggak pernah juara saya. 10 besar? Nggak pernah juga. Iya. Paling kuat-kuat itu ranking 20-an. Dari 21 siswa? Dari 30. Oh, dari 30. Iya. 30-an. Kemudian itu SD. Lanjut SMP-nya di mana? Lanjut saya karena kejadian seperti itu, Pak. Ayah saya ini kan ustaz. Pak Abu Bakar tadi ya.
menengok anaknya ini kok makin lama makin bandel ya, takut dengan pengaruh lingkungan, diantar saya ke pondok pesantren. Pondok pesantren. Darun Nahdhah Tawalib Bangkinang. Di Darun Bangkinang. Nahdhah Tawalib di Bangkinang. Bangkinang. 3 tahun di sana. Itu awalnya saya juga nggak mau pondok pesantren. Sampai Tak mau ya. almarhumah ibu saya itu mukul saya pakai tangkai sapu. Masya Allah. Untuk harus bisa. Pokoknya kamu harus berangkat. Keras ya berarti ya. Keras, didikannya keras. Didikan ya. Kalau nggak kamu nggak akan jadi orang. Iya. Jadi hantu belau nih di rumah ini. Teman-teman di sekitar nggak jelas itu, anak-anaknya nggak jelas semua. Kalau boleh tahu Ustadz anak yang keberapa? Saya anak kedua. Dari berapa Dari bersaudara? bertiga bersaudara. Dari bertiga. Yang tengah ya. Yang tengah. pertama cewek cowok? Abang saya Abang. laki-laki, yang paling kecil adik saya perempuan. Perempuan. Oke. Akhirnya ikut Akhirnya kena saya orang tua. ikut. Ya maklum lah Pak, mungkin anak-anak pondok pesantren baru masuk ya pasti nangis. Pastilah. Sedih, pisah sama orang tua, pisah sama ibu, pisah sama ayah, sama keluarga semuanya. Berat lah pokoknya ya. Berat pokoknya. Tapi Ini dia. ayah saya ini akalnya panjang. Iya. Karena dia tahu watak anaknya ini suka main, dibelikannya saya bola kaki. Jadi kamu sekolah nanti ayah belikan bola. Pulang sekolah main bola. Ustadz hobi bola Hobi kaki. bola juga ketika itu. Jadi waktu pondok pesantren itu di asrama? Awalnya asrama karena enggak tahan Pak. Habis saya tinggal ngekos. Di Bangkinang? Di Bangkinang itu. Di Bangkinang itu. Kenapa nggak tahan? Ada bully atau gimana? Tempat mandinya juga di sungai. Saya enggak pandai berenang. Kenanya di situ. Nah, mau tak mau saya mandi di pinggir-pinggir. Dan biasanya Pak, fenomenalnya itu kalau di pinggir-pinggir sungai itu orang BAB di situ, nyuci baju di situ. Awak tak terbiasa ya? Terbiasa mandi di sana, mohon maaf kena penyakit. Sampai gatal-gatal. Kalau bahasa kampung kami itu kurok namanya. Sempat kena kurok ya? Sempat kena kurok itu. Oke. Nah, karena sakit kurok itulah saya minta tinggal di kos-kosan saja. Baru diobat dulu baru saya pindah ngekos, dan kosnya pun juga tidak jauh dari sekolah itu. Boleh ya dari pihak sekolah ya? Boleh. Berarti ada pilihan ya, boleh tinggal di rumah, tinggal di tempat lain, atau tinggal di asrama, boleh pulang ke rumah, boleh tinggal ngekos. Boleh tinggal ngekos. Kegiatan ngerokoknya masih lanjut? Masih lanjut gitu kayak itu. Tadi udah beli sendiri ya? Sudah pandai beli sendiri. Ada perkumpulannya pula nyampe di sana. Waduh, ini ada temen nih juga sama-sama ngerokok nih. Walah, jadi makin jadi. Anak-anak pesantren juga? Anak pesantren juga. Iya. Di sana. Jadi Ustadz akhirnya mengikuti keinginan orang tua untuk pesantren. Artinya sangat-sangat berat ya. Yang pertama pisah dari orang tua, yang kedua materi mata pelajaran yang begitu banyak, ya kan? Itu gimana menjalaninya Ustadz? Berat lah pasti. Gimana ya? Kalau dibilang berat, yang namanya kita tidak tahu apa-apa, karena di pondok pesantren itu belajarnya bukan agama tok saja Pak Budi. Bukan hanya sekedar belajar ngaji baca Quran, bukan gitu aja. Ada mempelajari yang namanya qawaid. Qawaid ini apa nih? Qawaid ini sama seperti kayak nahwu shorof. Apa itu? Nahwu shorof itu kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Jadi kita tahu nih kalau orang ngomong bahasa Arab, ilustrasinya gini aja Pak Budi. Biar semuanya juga ngerti dan paham di sini ya. Iya. Sama kayak kita belajar bahasa Indonesia, itu ada subjek, ada predikatnya, ada objek ya kan. Untuk mengetahui ini kita ngomongnya ke arah siapa, untuk satu orang, untuk dua orang, atau untuk menyeru kepada seluruhnya. Itulah nahwu shorof, biar kita bisa tahu. Jadi kaidah bahasa Arab dan kaidah-kaidah dalam Al-Qur'an. Banyak lagi. Ada Al-Qur'an hadisnya, usul fikihnya juga ada. Lengkap lah. Jadi yang kepikiran saya, anak-anak tidak di asrama, artinya kegiatan malam nggak ada? Kegiatan malam ngikut, kita malam ada program muzakarah. Muzakarah sampai jam 10. Qiyamul lailnya? Oh enggak ada. Enggak ada ya? Paling kegiatan ini aja akademik itu sampai diikut campurkan malam. Muzakarah. Jadi mulai pelajaran sekolahnya dari pagi? Dari pagi. Jam 7, seperti biasa ya? Iya. Kemudian pulangnya? Sore. Full day berarti ya? Full day, pada asar udah pulang. Malam tergantung kegiatannya. Berarti nggak setiap malam? Nggak setiap malam. Dibilang nggak setiap malam tuh
Dia memang program setiap malam itu wajib untuk anak asrama. Mm-mm. Nah, karena kami kan ada tugas besok paginya jadi gabung. Oh gitu. Jadi nggak tentu juga, kondisional aja kadang. Iya iya, emang modern lah ya Iya, gayanya ya. kayak gitu aja. Jadi selama pesantren gimana? Prestasinya udah mulai nampak. Udah mulai nampak. Ah. Tapi masih bandelnya juga ini. Bandel belum hilang ya? Belum hilang. Belum hilang. Situ waktu di pondok Sanawiyah ini Darunnahdhah Tawalik Bangkinang ini, bandelnya saya itu makin membeludak. Pulangnya tengah malam jam 4 subuh kadang pulang, apalagi sudah tinggal ngekos. Mantap. Separah itu ya. Pulang subuh ya. Iya. Ngapain? Nongkrong, rokok, dan nggak ada lagi. Aduh, enggak, kalau masih ada siap podcast ini kita mau belajar juga kan? Oh jangan, jangan. Oh, sudah tobat. Kapan tobatnya? Tobatnya ketika saya ngapal Quran. Oh gitu. Iya. Jadi semasa sanawiyah udah betul-betul istilahnya menjalani hidup sebagaimana remaja biasanya ya. Betul. Saya punya potensi di suara. Ketika saya azan, ketika saya ingin membaca Quran, itu orang terkesima semuanya. Jadi banyak itu anak-anak gadis, siapa itu? Oh gitu ya. Iya. Disitulah mulai punya nilai plus ya. Iya. Artinya ketika saat itu menjadi anggap public figure lah ya. Iya, betul. Jadi prestasi gimana? Prestasi naik turun gitu. Naik turun saat itu ya. Naik turun. Berapa lama nih di pesantren Sanawiyah? Saya di Bangkinang itu 3 tahun. 3 tahun. Kemudian lanjut ke aliyah, tapi sedikit cerita di Sanawiyah itu ditutup dengan kejadian saya berantem. Maksudnya berantem gimana? Berantem sama temen karena ulah mulut juga sih sebenarnya. Sama-sama anak pesantren. Iya, saya ini juga orangnya suka bercerita di belakang ketika itu. Nah, jadi saya ceritakan keburukannya dia tahu, dia datang ke kos, dia hajar saya habis itu, bonyok Pak Budi. Dikeroyok? Saya sendiri bonyok. Dia sendiri. Sendiri. Nah, berarti kalah ya? Kalah saya. Barulah ketahuan sama ibu kos langsung ngadu sama orang tua saya jemput. Mau tak mau harus pindah, tidak melanjutkan sampai aliyahnya. Oh. Gitu ya? Jadi saat itu tuh kelas berapa tuh ketahuan kayak gitu tuh? Kelas 3 Sanawiyah. 3 Sanawiyah udah mau tamat ya? Udah mau tamat. Pas sudah tamat lah jatuhnya Pak Budi. Oh, sudah tamat. Udah tamat. Oke. Rencananya mau nyambung aliyah di situ juga. Iya, betul. Oh, jadi karena udah tamat, ada kasus, langsung ditarik pindah. Masuk. Ngerokok udah ketahuan kelas berapa? Yang ketahuan ya pas di pondok pesantren itu, di Sanawiyah itu. Ketahuan ngerokok? Ketahuannya bukan sama ayah sih, sama ibu kos. Kok bisa? Ketika saya sudah sangap betul Pak Budi. Oh, sangap ya. Oke. Habis makan itu malam jam berapa itu ya? Jam 9-an. Saya nih bandel, ibu kos sudah tidur sama keluarganya. Perkiraan udah tidur. Udah tidur. Ya. Saya keluar dari pintu belakang. Pas saya keluar dari pintu belakang, pintunya cuma saya tutup saja, enggak saya kunci. Bagilah saya ngerokok. Pas pula di sebelah kos itu ada kedai ya. Kedainya untuk ngerokoknya itu jual rokok di sana gitu. Ngerokoklah di sana sambil nongkrong. Oh, ngerokoknya di kedai. Di kedai itu. Terus nggak tahu, mungkin ibu kosnya feeling buang air mungkin kalau nggak gitu. salah. Jadi ngecek pintu nggak dikunci. Langsung udah tahu nih, oh Rehan pasti keluar. Pas beliau ngecek ke sebelah, ada saya di kedai itu, diteriakin, Raihan katanya gitu. Jadi lagi sedang ngisap, asapnya belum sempat saya keluarkan. Raihan katanya, saya isap. Iya bunda, saya bilang gitu. Wah, ngerokok kamu ya. Oh, ketahuan, ditarik saya, dimarahin, dipukul, dikadu lah sama orang. Dipukul sama ibu kosnya? Ibu kos ada hubungan keluarga enggak? Enggak ada. Kok memukul dia? Mukulnya ya kesal dia mungkin ya. Kesal, dan itu pun tidak menyebabkan saya merasa sakit. Enggak. Mukul sebagai ibu ke anak lah. Iyalah. Satu kamar berapa orang? Kos? Satu kamar saya berdua. Yang kalian berdua ngerokok juga? Enggak. Oh, cuman baik ini, satu orang nih baik nih. Enggak dipengaruhi dia, enggak diajak rokok? Enggak mau juga, sempat saya pengaruh enggak mau. Mau dia. Iya. Luar biasa ya, Rehan kecil tuh ya. Oke, artinya dengan persoalan masih dalam konteks kebandelan lah ya. Betul. Akhirnya ayah memutuskan untuk tidak melanjutkan di Bangkinang. Iya. Akhirnya kemana nyambungnya?
ke Pondok Pesantren Alisan Boarding School Oh, Pekanbaru. itu tadi ya. Tadi, Pak Budi. Masih di pondok pesantren juga ya? Masih di pondok pesantren, tapi beda. Mm-mm. Ini wajib tinggal asrama. Wajib. Wah, Wajib. disinilah saya betul-betul hijrahnya Pak Budi. Mm-mm. Karena tinggal asrama, awalnya kaget, nggak biasa tinggal asrama, bangun subuh. Mm-mm. Dulu waktu sanawiyah sholat belepotan, nggak pernah sholat sama sekali. Adalah seperti itu ya. Luar biasa. Jadi pas di pondok pesantren aliyah ini, sudah masuk di sana tinggal asrama wajib sholat 5 waktu. Mm-mm. Itu membiasakan diri itu sangat berat bagi Berat saya ya, ketika itu. saat itu ya. Mau tak mau harus dipaksain, lama kelamaan jadi kebiasaan. Mm-mm. Nah, sudah jadi kebiasaan, mulai nih muncul diketahui sama Pak Kiai kalau saya punya potensi di suara. Nah, itu dia. Diletaklah saya di Gorim, tapi mulai cerita saya diletak di Gorim itu karena saya mencoba-coba azan di masjid pondok waktu itu. Mm-mm. Didengar, siapa ini yang azan, kata Pak Kiai. Mm-mm. Itu Pak, murid baru itu baru masuk kelas 1 aliyah Mm-mm. dari Dumai, orang Riau. Orang Dumai katanya. Mm-mm. Oh, nanti saya pengen jumpa sama dia. Dipanggil saya sama Pak Kiai, langsung diletakkan. Kamu saya angkat langsung jadi BES. BES ini Badan Eksekutif Santri. Kalau di sekolah umum kayak OSIS. Kayak OSIS ya. Nah, nanti saya angkat kamu di Kismuddin. Kismuddin itu bagian ibadah. Tinggal saya di masjid, ada kamarnya di sana, disediakan kamar di sana. Saya jadi imam, Bilal, pokoknya pengurus masjid bagian ibadah. Iya. Mengontrol ibadah. Itu baru kesatuan ya. Padahal dia nggak tahu nih bandel nih. Belum tahu. Saat itu masih ngerokok. Nah, itu udah mulai berhenti pelan-pelan. Pelan-pelan. Ngelem nggak lagi. Nggak ada lagi. Iya. Boleh. Apa yang membuat Ustadz saat itu tuh berhenti? Lingkungan sih. Oh. Karena sudah tinggal asrama, nggak ada lagi, rata-rata temennya awal itu baik-baik semua, nggak Iya, tahu, iya. belum tahu nih, Iya. belum tahu ada bandelnya. Gitu. Artinya memang kalau untuk menunggu kesadaran itu sulit ya, lama ya, butuh proses yang panjang. Memang harus dipaksakan dengan sebuah kebiasaan ya Ustadz ya. Nomor yang paling kuat nih kayaknya lingkungan Pak Budi. Lingkungan ya, Lingkungan paling kuat itu ya pengaruhnya ya. pengaruhnya. Akhirnya diangkat jadi best. Ya, di badan aliyahnya eksekutif. diangkat jadi BES. Lama kelamaan diangkat jadi BES di sana, mulai nih prestasi naik. Ya. Saya suka pelajaran fikih ketika itu, bab-bab taharah, Mulai menyenangi ya. menyenangi bab tentang sholat, memperbaiki bacaan sholat itu gimana, berkhutbah itu seperti apa, ceramah itu seperti apa, Iya. mempelajari hadis juga, ngafal hadis Arba'in, An-Nawawi, 44 hadis itu kan. Ya hafal tuh ya. Mulai hati tuh udah mulai ya. Terarah nih. Mulai juga ngafal Quran pelan-pelan waktu itu. Iya. Hafalah Quran, targetnya di sana kemarin saya lupa ini, kalau enggak salah targetnya 5 juz. Tapi saya dapatnya 7 juz. Wah. Lebih dari target ya. Gila, belum melebihi target. Oke. Kebiasaan udah mulai tinggal yang jelek-jelek. Yang cewek gimana? Yang Saat itu cewek, sudah berhenti karena asrama pisah nih. Ikhwan akhwat pisah. Nah, nggak ada media komunikasi? tak ada. Tak ada. Nggak lama saya masuk di Pondok Pesantren Alisan Boarding School itu Pak Budi, di tahun 2015 kejadian naas. 2015. Saat itu kelas berapa? 1 aliyah. 1 aliyah. Baru masuk, kami baru pulang dari rehlah sama-sama nih satu pondok pesantren. Rehlahnya apa? Ke Sumbar. Ke Sumbar, jalan-jalan ya. Pulang dari sana pondok kebakar. Masya Allah. Pondok itu kebakar. Iya. Semuanya habis. Ya, yang penyebabnya habis apa? itu, mohon maaf Pak Budi, saya potong. Habisnya itu gedung pertama kali dibangun karena gedung ini papan. Habis dua-duanya, dan mohon maaf juga teman saya meninggal 2 orang kebakar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Syahid itu ya. Syahid dua-duanya. Penyebabnya apa? Listrik. Ada yang mengatakan listrik, ada juga mengatakan ada yang bakar, ada juga yang mencurigai ustadz yang di kamar tengah itu ngerokok. Artinya banyak asumsi ya. Iya. Tapi sampai sekarang belum dapat titik tengahnya seperti apa. Dibiarkan hilang gitu aja sudah. Iyalah, artinya udah takdir lah seperti itu ya. Itu ustadz kelas berapa itu? Kelas 1 aliyah itu. Masih ke 1 aliyah. 1 aliyah kejadian itu. Banyak kejadian kelas 1 ya. Baru masuk. Mau tak mau itu, di situlah pas kebakaran keluar nih jinnya nih.
setan di tubuh saya tuh keluar. Heeh. Pas pula karena kepancing sama teman yang lain juga punya. Oh gitu ya. Ada sekitar 3 orang yang punya, Heeh. mereka juga keluar hantunya gitu. Itu keluar gimana maksudnya tuh? Tiba-tiba nggak tahu kenapa, mungkin karena emosional melihat keadaan seperti itu, dan mungkin boleh jadi ada pengaruh karena asrama itu kebakar. Heeh. Namanya bangunan lama mungkin ya. Heeh. Ada kontak, mereka keluar jinnya. Saya pun nggak tahan, tiba-tiba saya lemah jatuh. Kata mereka saya sudah nggak sadar. Ya, Terus? saya udah seperti King Kong lah, harimau lah katanya seperti itu. Heeh. Yang lain ngapain? Menenangkan pokoknya. Nah, maksudnya yang juga keluar itu dia ada yang tegak, tampilannya apa? ada yang tegak, ada yang jadi harimau, ada yang jadi monyet. Oh gitu-gitu ada deh yang ya. jadi pangeran katanya. Sun Gokong lah ya. Ya seperti itu. Bertingkah seperti Hewan lah. Oke. Jinnya itu. Jadi setelah itu keluar, Pak Kiai yang mengeluarkan. aku dibuang sama Pak Kiai Pak kan. Kiai datang, hanya sekedar mengeluarkan suara seperti ini. Keluar. Sudah. Kayak diputus di sebelah leher sini Pak Budi. Stop satu, tangan satu. Situ baru keluar. Sendi-sendi ya. Sendi-sendinya. Oh dia sama Pak Kiai ya. Iya, betul. Selama di Ihsan Boarding School, Kiai mana yang begitu berpengaruh terhadap pengetahuan Pak Ustadz? Pasti ada dong yang betul-betul berpengaruh nih terhadap diri kita. Yang paling kuat pengaruhnya 2 orang. Yang pertama itu Kiai Haji Misran Agusmar. Beliau ini adiknya Ustadz Mustafa Umar di Masjid Agung An-Nur. Profesor ya, Profesor Mustafa Umar. Iya, Iya. Profesor. Adik kandung. Alhamdulillah saya kenal beliau, Mustafa Umar. Tapi beliau tak kenal saya, Ustaz. Jadi bisa kenalan sama. Iya. Setelah itu Kiai, Pak Kiai Misran Agusmar ini kami tamat, beliau nggak jadi Kiai lagi, diangkat Kiai Khairuddin. Kiai Khairuddin ini punya karomah. Mohon maaf, beliau bisa berhentikan hujan, Pak Budi. Masya Allah. Wallahi saya sebut di sini di depan para hadirin semuanya. 4 kali berturut-turut menjelang kami tamat, itu setiap bulannya kami ada program namanya pensi pentas seni. Bikin acara di lapangan, siapkan semua panggung dan segala macam, sound system juga ada. Hujan. Selebat-lebatnya hujan. Habis itu kami maghrib, acaranya malam. Maghrib kami sholat berjamaah, beliau mimpin. Imam. Bukan imam, saya imamnya, mimpin untuk mimpin doa. Imamnya saya. Udah imam ya? Udah jadi imam ketika itu. Disuruh imam. Beliau mengatakan seperti ini. Kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan hujan ini diberhentikan. Siapa tahu Allah tidak mengizinkan acara ini. Karena ada dari hati kita yang belum bersih. Hanya untuk sekedar poya-poya di acara ini. Iya. Ini niat kita kan untuk mencari ridhonya Allah. Ya. Dan menambah ilmu pengetahuan kita juga. Ya. Gitu. Sama-sama kita istighfar sama-sama Pak Budi. Seluruh santri istighfar, astagfirullahaladzim. Sampai berapa kali itu, 300 atau 400-an. 400 kali istighfar, habis itu qomat, sholat. Mudah-mudahan kata Pak Kiai, setelah nanti sholat isya kita assalamualaikum warahmatullah, kata Pak Imam, hujan berhenti insyaallah. Amin kan? Amin. Sholat kami. Sholatnya di masjid lah. Masjid. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah, berhenti hujan Pak Budi. Berhenti hujan ya? Berhenti. Lillahi ta'ala. Itu memang menggeleng saya langsung. Allahu Akbar, ini karomahnya luar biasa. 4 kali itu. 4 kali setiap bulan acara kami itu 4 kali berturut-turut. Oh, ada pentas seni malam ya? Ada. Di situ pesantren seni boleh? Ada. Musik boleh? Pondok modern yang ini. Modern. Kalau yang lama dulu Sanawiyah itu pondoknya pondok klasik, pondok lama. Saklek ya? Ada tua. Oh, jadi boleh ada musik-musik boleh? Boleh. Oke. Memang diberikan betul. Jadi kalau pentas seni itu apa aja Ustaz tampilannya? Nyanyi, nasyid, pertunjukan, seperti teater ya? Teater, ada sulap-sulapnya juga ada. Ustaz kebagian apa? Nasyid. Suara ya? Modalnya memang suara. Betul. Ada 2 nih modal Pak Ustaz nih. Satu suara, satu tampang. Ya, seperti itu. Oke. Jadi Pak Ustadz Umar salah satunya yang berpengaruh ya pada Ustadz ya, sama Ustadz Kiai Misran sama Kiai Khairuddin itu. Karena saya
ini nanti nih Kiai Khairuddin ini ada sangkut pautnya saya bisa lulus di Surabaya. Oh gitu. Iya iya. Gitu. Jadi tamat 3 tahun. 3 tahun. Di tahun berapa tamat Ustaz? 2017. 2017 Aliyahnya. alhamdulillah tamat 2017. dengan segudang kenangan lah ya, Ya. dan prestasi besar ilmu. Akhirnya lanjut kemana? Lanjut saya di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Yang di Surabaya di itu. Surabaya. Jadi sebelum kita cerita kuliah nih, apa pandangan ayah ketika dia udah tahu anaknya udah berubah total, sudah jadi imam malahan? Pas di akhir ketika kami tamat, itu setiap sekolah pasti ada perpisahan, ada perayaan, ada wisuda. Kami wisuda, salah satu orang tua yang dipanggil ke depan untuk menyampaikan Kata sambutan lah, atau kesan dan pesan. Ya, pesan dan kesan. Itu ayah. Masya Allah. Nah, pas ayah maju ke depan tampil, ayah malah ceritakan kisah saya yang dulu bandelnya luar biasa. Sampai jadi begini. Iya, iya. Sholatnya udah mulai rapi, Iya, ibadahnya iya. udah mulai Iya. beres semua. Itu ayah sampai nangis, saya pun juga nangis. Di podium itu dia sampaikan. Itu sampai tertunduk saya seperti ini. Allahu Akbar. Orang setelah ayah turun langsung orang tepuk tangan semuanya. Iya, 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 iya. Karena Pak Budi, mohon maaf, saya kalau pulang ke rumah, ke Dumai, itu alimnya luar biasa. Kalau di pondok, kadang bandel. Oh gitu. Kalau pulang saya jadi imam, kadang jadi bilal di masjid. Iya, iya. Saya nampakkan kalau saya ini anak pondok pesantren sama warga sekitar. Iya, iya. Jadi itu juga jadi kebanggaan bagi orang tua kan. Betul. Oke, akhirnya Ustadz kuliah di Surabaya ya. Di Surabaya. Kenapa milih di sana Ustadz? Dapat beasiswa dan rekomendasi dari Kiai. Alhamdulillah. Berarti memang Kiai merekomendasikan situ ya. rekomendasikan. Itu sekolah tinggi apa namanya? Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Surabaya. Oke, oke. Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Surabaya. Beasiswa Beasiswa full. Masih Tinggal undangan sekolah ya? tok aja. Tinggal sekolah tok aja. Asramanya seperti apartemen. Isi kamar, satu kamar itu isi 4 orang sampai 3 orang. Dalam kamar ada kamar mandinya, shower. Wih. Bukan seperti apartemen, memang apartemen. Memang apartemen. Baik Ustadz, sebelum kita bincang lebih lanjut mengenai sekolah tinggi, kita jeda sejenak. Baik, masih bersama kami di podcast alumni dan tentu saja masih bersama Al-Mukarram Ismi Royhan Esos Al-Hafiz bin Abu Bakar. Baik, tahun berapa Ustadz masuk kuliah? Tahun 2017. 2017 ya, di Surabaya. Surabaya. Mungkin bisa cerita Ustadz. Awal masuk di Surabaya itu saya daftarnya sudah terlambat. Sudah ketika saya daftar terlambat itu sore ditutup pendaftaran, malam saya baru daftar. Kiai itu langsung datang ke saya, cepat segera daftar karena ini kampus cocok sama basicnya kamu. Iya. Nah, saya coba daftar, gila, enggak, ya, tawakal Tuhan Allah aja Pak Budi. Mau lulus mau tidak ya sudah itu urusan Allah. Karena ada 2 tempat juga saya daftar. Yang pertama itu saya ikut daftar ke Mesir. Oh, ikut ke Mesir. Sempat ke Mesir. Iya, iya, iya. Udah ikut tes juga ketika itu. Kemudian saya daftar juga di kampus Muhammadiyah Sumbar. Nah, 2 enggak lulus. Yang di Sumbar sama Mesir enggak lulus. Enggak lulus. Satu-satunya lulus malah yang di Surabaya. Surabaya. Ya, Akhirnya ambil Surabaya. ambil Surabaya. Ayah izin ke Surabaya. Sangat mengizinkan. Sangat mengizinkan. Karena beasiswa Oh. full beasiswa. Tapi terlambat tadi ceritanya. Nggak tahu ini mungkin jalur Allah ini nyata ini mungkin ini. Gitu ya? Iya, Padahal udah terlambat nih. udah terlambat. Diterima, alhamdulillah. Terima beasiswa full dari semester 1. Dari semester 1 sampai selesai kuliah. Berarti punya referensi mereka mungkin tentang Pak Iya. Ustadz nih. Betul. Iya ya. Ini kampusnya memang khususan menerima cuma satu angkatan 31 orang. Tidak banyak. Tidak Satu banyak. angkatan. Iya, satu angkatan. Dari Sabang sampai Merauke. Oh. Ada. Jadi satu angkatan itu saya punya teman orang Papua juga ada, orang Aceh juga ada. Madura juga ada, campur dalam itu. Dari Riau berapa orang? Dari Riau cuma berdua, tapi satu gugur nggak tahan dia. Masya Allah. Karena Nggak selesai ini dia. Kampusnya khusus untuk mencetak imam masjid dan penghafal Quran. Oh, oke. Satu angkatan cuma 31 orang. Satu orang. Oke, mungkin lanjut Ustaz. Setelah itu, Bismillah saya minta izin sama ibu saya, almarhumah ya. Almarhumah. Mak, ini
Rehan lulus di kampus penghafal Quran pencetak imam masjid. Izinkan Rehan ngafal Quran untuk mama sama ayah. Iya. Kayak gitu. Izinkan Rehan menaikkan derajat keluarga ini. Iya. Izinkan Rehan juga untuk memperbaiki kisah kelam dulu. Itu yang disampaikan ke orang tua sebelum berangkat ya. Itu pas saya nyampaikan gitu lagi sedang goleng-goleng tidur-tiduran gitu aja. Main nyeletuk gitu aja Pak Budi. Ya, itu mengalir gitu aja ya. Iya, mengalir gitu aja. Setelah itu orang tua ngizinkan, bismillah pesan tiket pesawat. Diantar sama ayah pertama kali. Pas ketika hendak berangkat di situ saya sujud di kaki ibu saya, minta izin, minta ridho. Sampai nangis-nangis juga di situ. Izin mak, mudah-mudahan jadi anakmu ini. Begitu. Ini udah masuk berat nih Pak Budi. Seberat apapun sampaikan. Iya, karena orangnya udah nggak ada, meninggal ibu saya. Saya tuh niat pengen menyelamatkan almarhumah. Ayah, ibu saya, keluarga semuanya sesuai sama janjinya Allah Subhanahu wa taala itu kalau ada anak atau seseorang yang hafal Quran itu dapat menyelamatkan 10 keluarganya, bisa menarik ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah. Itu janji Allah. Dan itu yang Ustaz kejar ya. Itu yang saya kejar. Karena saya merasa saya tidak bisa balas budi ibu saya melahirkan saya, membesarkan saya di dunia ini, tidak bisa saya balas. Bentuk saya pengen membalas budinya nanti nih di akhirat, harus saya masukkan, bawa sama-sama ke surga. Saya gandeng ibu saya, ayah saya, abang saya, kakak saya, semuanya. Itu niat saya seperti itu. Alhamdulillah selesai itu berangkat sampai ke Surabaya. Bingung Mbak Budi karena ini tanah Jawa. Kita orang Melayu nggak tahu bagaimana kulturnya seperti apa, gelagat yang harus kita bikin seperti apa. Linglung, coba beradaptasi dengan lingkungan. Alhamdulillah lama kelamaan jadi enak, bisa ketemu sama temen. Oh begini, oh kayak gini caranya, oh begini pula caranya, sesuai. Alhamdulillah. Ya. Disitulah baru mulai ngafal Quran. Ngafal Quran dengan target satu kali hafalan itu 1 semester 5 juz. 1 semester 5 juz. Tapi sebelumnya Ustaz udah punya modal 7 juz kan? 7 juz. Iya. Berarti udah lanjut ya? Lanjut. 1 tahun 10 juz, target 3 tahun selesai 30 juz. Di tahun terakhir karena kuliah 4 tahun terakhir sengaja untuk difokuskan ke skripsi. Oh gitu. Ya, biar nggak keganggu sama hafalan Quran. Iya gitu. Selesai tanggung jawab Quran, fokuskan ke skripsi biar bisa tamat. Semester berapa Ustaz? Selesai 30 juznya? Semester 6 memang selesai ya? 6 akhir. Dapat ya target 5 juz satu semester itu ya? Tahun 2020 bulan Maret tanggal 30. Covid waktu gitu. Covid saat itu ya? Iya. Pas Covid. Oke. Selesai 30 juz. Hampir 4 tahun bersama hari ini ya? Maret ya? Alhamdulillah. Kemudian selama kuliah gimana? Selama kuliah prestasi oke lah ya, beasiswa ya. Alhamdulillah. IP 3 terus tidak pernah 2. Alhamdulillah. Di atas rata-rata 3. Semua. Nah, selama kuliah pun yang namanya ngafal Quran Pak Budi berat, tantangannya pasti ada. Apa aja Ustaz? Mungkin bisa cerita. Tantangan seorang hafiz Quran itu apa aja? Baru mulai ngapal saya langsung sakit, diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Sakit apa? TBC. Batuk-batuk, mungkin efek karena ngerokok dulu mungkin. Dibersihkan sama Allah paru-parunya. Betul. Pas masuk kampus kami tes kesehatan. Semua mahasiswa itu di ronsen paru-parunya. Pas ketika teman-teman itu lewat semua, saya nyangkut. Masya Allah. Ada flek di paru-paru, ini harus diobat. Dikasih obat, saya minum obat itu baru keluar penyakitnya. Sakitnya keluar sampai batuk-batuk, mohon maaf sampai muntah darah saya waktu itu. Sempat mikir ini saya udah di ujung nih. Iya. Gitu ya. Oke. Ini saya udah mau meninggal nih kayaknya gitu. Tapi satu orang teman saya yang menguatkan saya. Apa kata dia? Raihan, kamu sabar. Boleh jadi Allah ingin menyuci kamu dulu nih. Karena kita kan ngafal Quran nih sekarang. Iya. Allah ingin nyuci kamu, dan setelah kamu selesai dari sakit ini, kamu bersih seperti bayi yang baru lahir. Habis itu bisa lancar, mudah ngapal Qurannya. Langsung semangat saya Pak Budi. Iya. Yang awalnya saya sudah putus asa nih dengan sakit, saya semangat, sembuh saya alhamdulillah. Kalau boleh tahu siapa yang ngomong gitu?
Apanya? Yang ngomong itu temannya siapa Teman namanya? saya namanya Fauzan. Dari Beliau orang Gorontalo. orang Gorontalo. Gorontalo Iya. dari nama daerahnya itu Goa. Goa. Heeh. Oke. Nama daerahnya Goa. Terus? Terus barulah saya ngafal Quran, Mm-mm. mulai 1 halaman, 2 halaman, karena target 1 hari itu wajib dapat 1 halaman. Oh gitu ya. Program tahfiznya pagi ba'da subuh setor, ba'da asar murojaah. Murojaahnya. Murojaah itu ngulang hafalan. Iya. Targetnya pun ngulang tidak sebanyak, nambahnya 1 halaman, murojaahnya wajib 5 halaman. Oh gitu. Lebih banyak porsinya. Iya. Setelah itu nyampe lah Pak Budi, alhamdulillah 1 tahun selesai saya 10 juz. Alhamdulillah ya, 1 tahun 10 juz. Lebaran sepulang. Tadi sempat di awal Ustadz cerita bahwa salah satunya juga Ustadz punya modal suara ya. Iya. Oke ya. Oke. Ini gimana nih tips menjaga suara itu Ustadz? Karena saya tengok juga ini airnya beda nih kan. Oh iya. Ini air ngimam saya tadi. Iya. Yang pertama saya berhenti ngerokok, habis itu menjaga dari minuman yang dingin. Oh, Saya enggak minum es saya. enggak minum es. Oke. Minum es, kemudian makan yang berminyak-minyak saya kurangi. Mm-mm. Cabe, Itu kurang ya? goreng-gorengan saya kurang. Nah, yang penting yang direbus-rebus saja tuh untuk jaga suara. Oh gitu ya? Sangat berpengaruh itu ya? Sangat pengaruh Pak Budi. Kalau boleh tahu minuman ini gimana nih? Ini kayaknya racikan sendiri Ustadz ya? Ini racikan sendiri. Oke. Saya bikin sendiri. Ini Itu isinya apa aja isinya tuh? Kandungannya apa aja? jahe, kunyit, jeruk nipis, secampur madu. Campur madu. Madu. Takarannya Takarannya ya secukupnya saja. secukupnya aja ya, suka saya aja. Yang penting enak dirasa, udah aman dah. Oh gitu ya? Oke. Dan ini minumnya mengkonsumsinya kalau di luar belum puasa lah berapa kali? Apakah 3 kali sehari atau gimana? Atau ada aturan pakainya enggak? Setiap hari. Setiap hari ya? Karena yang bikin istri saya. Oh. Nah karena istri saya sekarang lagi di kampung sama anak saya, ini saya bikin sendiri. Oh, sekarang istri di kampung. Di kampung. Iya. Oke. Jadi selama kuliah itu bersama kawan-kawan yang memang betul-betul dicetak untuk menjadi seorang imam dan penghafal Quran Ustadz ya. Apa kenangan yang paling indah Ustadz, selama kuliah di sana? Apa ya? Yang paling indah. Mungkin indah semua mungkin. Nah, semua sama-sama ngafal Quran. Iya. Yang paling indahnya tuh saya punya teman ini ketika saya sakit pertama kali itu kan baru kenal. Tapi mereka sudah seperti menganggap saya seperti kawan yang lama, baru lama kenal. Saudara ya. Saudara. Mereka bergantian menjaga saya. Saya sempat dirawat waktu itu Pak Budi. Dirawat di mana? Di rumah sakit di Surabaya itu. Ketika sakit TBC. Ayah tahu? Ayah tahu. Oke. Pak sakit. Mereka berganti-gantian bergiliran menjaga saya, bikin jadwal. Ini sampai mikir, ini orang teman baru kenal ini, saya bilang. Kok seperti itu? Enggak saya mendapati di kampung halaman. Iya ya. Iya, seperti itu. Oke. Setelah itu sampai di mana tadi, lupa kan? Iya. Nah, ini kenangannya nih. Ini kenangannya temannya, itu teman baik. Iya. Kenangan teman. Terus apa lagi ya? Kalau kenangan yang paling pahit selama kuliah apa? Paling pahit teman menjauhi saya. Kenapa? Karena ketika saya baru masuk, saya bawa gaya anak Riau. Anak Melayu. Lagaknya minta ampun, wah gitu. Mereka kan kalem-kalem. Orang gitu Jawa ya. sana kalem-kalem. Kalem-kalem ya. Saya bawa seperti itu, temperamen, mereka tidak suka, saya ditinggal. Di situ saya belajar. Belajar betul gimana bisa menyesuaikan keadaan di sana. Betul. Alhamdulillah dapat gaya ngomongnya seperti apa. Kelembutannya seperti apa. Iya. Adab-adabnya seperti apa. Iya. Alhamdulillah teman itu dekat lagi. Seperti itu. Jadi pendalaman materi Al-Quran bersama kawan-kawan itulah ya? Ya, sama-sama. Itu semuanya dapat 30 juz? Selesai. Wajib semuanya? Selesai. Tamat wajib selesai 30 juz. Kalau nggak selesai nggak boleh pulang. Oh gitu ya. Berarti memang betul-betul mencetak mereka ya? Betul mencetak. Kemudian di situ juga belajar irama ya pasti? Iya, betul. Oke. Ada seni tarik suara namanya. Ada di situ seni tarik suara. Al-Fatihah yang paling Ustadz senangi Al-Fatihahnya siapa? Aduh, ini nih. Saya bawanya banyak sih Pak Budi. Iya. Tapi yang paling saya senangi itu cuma 2. Boleh dikatakan 3. Yang pertama itu Nada Syekh Musyari Rasyid.
Oke. Itu nadanya Nahwan. Yang Nahwan. kedua, saya paling syekh yang selalu saya bawa ketika ngimami di Masjid Taqwa waktu itu. Oke. Nadanya syekhnya Syekh Muhammad Luhaidan. Lohidan. Nadanya nada sobah. Sobah. Kemudian yang ketiga itu nada jiharka itu. Jiharka kalau nggak salah itu yang dibawakan Rasulullah, jiharka ya? Iya, betul. Oke. Di antara tiga tuh yang paling Ustadz senangi? Tiga-tiganya senang sih. Senang sebenarnya. tiganya. Tapi paling sering bawa itu yang Nahwan. Ini Syekh Luhaidan. Sobah. Sobah itu. Yang sobah ya. Karena ketika bawa itu saya merinding sendiri, ada wibawa. Gagah nih gitu. Sobah itu ya. Keren rasanya bawa itu. Kalau imam, siapa imam yang menjadi figurnya lah? Figur misalnya Idola. Misalnya Rashid. Misal Rashid. Misalnya Oke. Mungkin ini ada permintaan. Oh. Bisa bawakan Al-Fatihah Nahwan. Nahwan tadi ya? Nahwan, yang sukanya. ya. Apa? Yang- Ustaz sukanya sobah? Yang sobah tadi. Coba yang sobah mungkin. Boleh nanti kita coba sekali 3. Oh gitu boleh ya? Boleh. Sekarang ya? Boleh. Oke, silakan Boleh. Ustaz. Ya, yang pertama yang mana dulu nih? Nahwan. Oh, Nahwan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu Nahwan. Oke. Kalau yang sobahnya Syekh Muhammad Luhaidan itu Allahu Akbar. Contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Itu sobah tadi ya. Jiharka. Jiharka, sebentar, saya ingat dulu nih. Berarti jangan dibawa jiharka ya? Jarang dibawa. Oke. Sekali waktu, sekali tempo, surah Al-Kahfi saya selalu bawa tuh kadang. Oh gitu. Fatihahnya ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu tempo biasa yang saya bawa. Tapi memang benar-benar jiharka standarnya gini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dia jiharka. Iya, Seperti itu. luar biasa Ustaz ya. Itu
Al-Fatihah. Kalau biasa ayat pendek yang Ustaz bawa apa? Ayat Yang paling sering lah. paling sering. Pilihan biasanya kan. Karena kita penghafal Quran itu jarang ayat pendek, Pak, biasanya. Nah, ya artinya surat apa? Surat paling saya suka itu nada kurdi, Ada Kurdi, nada nahawan, Nahwan. ya, Jiharka sesekali gitu. Oke. Oke. Bisa mungkin dicoba juga Ustaz. Ya. Tanggung-tanggung mencoba nih. Izin minum dulu saya. Boleh silakan. Minum dulu. Bismillah. Pak Budi minum ini. Silakan. Iya. Tahu saya pendek ayat panjang. Kalau awak ayat pendek, dia 30 juz, awak 3 kul. Surat pendek, surat panjang ya? Panjang dong. Panjang ya? Irama apa nih? Kurdi? Kurdi. Boleh. Uh-uh. Bisa buka Quran enggak apa-apa? Boleh, buka Quran. Irama Kurdi ya? Nahawan dulu, Nahawan. nanti Kurdi. Nahawan dulu baru Kurdi, oke. Surah Al-Mu'minun. Saya selalu bawa tuh di Masjid Taqwa tuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Itu nada nahwan. Kalau kurdinya, kurdi ini identik dengan sedih biasanya Pak Budi. Gitu ya? Lebih menyentuh. Lebih kerasa di hati. Kerasa di hati. Di sini ya. Ya, silakan Ustaz. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min durril lalajju fi tughyanihim ya'mahun walaqad akhadnahum بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا
أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. Itu datar standarnya. Nanti ada yang emosionalnya lebih ngena gitu. lagi. Lebih ngayun lagi ya. Bawa nih. Kepanjangan ya? Boleh, Boleh, nggak masalah. Bawa ya. Ya, boleh. Yang lebih mengayunnya lagi. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. Sallallahu alaihi wasallam. Wih, luar biasa Ustaz. Alhamdulillah. Saya kalau bawa nada ini, iya, langsung ingat emak. Gitu ya. Gitu. Karena dia memang penghayatannya lebih ke dalam ya, lebih ke hati ya. Apalagi bulan Ramadan gini kan. Emaknya jadinya. Oke, Ustadz akhirnya tamat di Surabaya tahun berapa? 2021. 2021. Artinya 3 tahun setengah ya? 4 tahun? 4 tahun pas. 4 tahun. Banyak pengalaman di sana ya. Banyak. Itu sama kawan-kawan yang sama pesantren tadi lah, dari Sanawiyah, kemudian di Pekanbaru. Itu masih alumni, termasuk yang di Surabaya masih ada ya? Masih ada. Masih sering komunikasi ya? Sering. Berapa orang yang udah betul-betul menjadi imam? Kalau yang di kampus hampir seluruhnya. Emang imam mereka ya? Kembali ke daerah masing-masing menjadi imam. Ada yang terpilih jadi imam di Uni Emirat Arab. Masya Allah. Siapa itu? Anak-anak mana? Dari mana? Dari Jawa Timur. Orang Mojokerto. Mojokerto. Beliau satu kamar sama saya di asrama ketika itu. Masya Allah. Uni Emirat Arab ya. Itu dikontrak tuh ya? Dikontrak karena beliau 30 juz luar kepala lancar. Lancar ya? Masya Allah. Kemudian Ustadz kembali ke Dumai kapan? Kembali ke Dumai, mundur sedikit cerita, itu kampus saya kan 4 tahun. Saya fokus di sana cuma 3 tahun, kepotong setahun karena COVID. Oh gitu. 2020 kan COVID, 2019 akhir ya? Iya. Akhir. Masuklah pas COVID, kami dipulangkan semuanya. Di sanalah saya menyelesaikan skripsi, di rumah saya menyelesaikan skripsi. Di Dumai. Oke. Karena COVID tamat. Nggak lama itu kan baru saya jadi imam di Masjid Taqwa. Oh itu masih kuliah. Perdana tuh ya? Perdana ya. Oke. Kemudian wisudanya kapan? Wisudanya 2021 itu pas saya sudah jadi imam di Masjid Taqwa bulan Oktober. Wisudanya? Berangkat ke Surabaya. Balik ke Surabaya pergi wisuda. Balik lagi setelah itu ke Dumai. Kalau nggak salah Ustadz cepat nikah ya? Baru mau ngomong itu. Nikahnya kapan? Nikahnya ketika kuliah. Oh, ketika kuliah. Pas COVID nikah. Itu. Pulang, COVID. Pulang ini kan sambil apa nih? Sambil melaksanakan skripsi ya. Menyelesaikan itu. Dalam itu nikah. Ya, sama siapa nikahnya nih? Sama perempuan tentu. Ya, tapi siapakah perempuan yang seberuntung itu kan? Itu perempuannya yang jadi istri saya sekarang itu teman pondok dulu di Sanawiyah.
Masya Waktu yang Allah. tempat saya masih Masih bandel-bandelnya dulu itu. masih bandel ya. Ah. Kalau dulu waktu sanawiyah satu kelas ada cewek? Ada gabung, ada tidak. Oh enggak ada gabung. Dan saat itu ketemunya di mana? Nah, ketemunya nih karena saya ikut ekstra kurikuler itu drum band. Oh waktu sanawiyah. Di drum band saya. Enggak, maksud saya waktu udah kembali ke Dumai. Oh, kembali ke rumahnya. Kok bisa ketemu lagi gitu loh? Dia Oke. kan Bangkinang nih. Iya, di kampus itu tuh, di kampus. Karena ini tamat mondok saya nggak ketemu lagi sama perempuan ini, istri saya sekarang, ini. ya. Nggak ketemu lagi. Udah lama nggak main Facebook, tuh zamannya Facebook. Saya ngepost di Facebook karena Facebook sekarang ada kemajuan sama kayak Instagram, ada story-nya tuh. Iya, iya, iya. Saya ngepost ngaji, saya wajah saya waktu itu di Surabaya, mohon maaf, putih ini semua gitu, nggak sama di rumah ini agak gelap sedikit. Pengaruh Cuaca di cuaca sana, ya. iya. Ya. Saya ngepost yang paling pertama nge-like, penonton pertama itu di satu saya itu, Iya, iya. dia Oh, istri gitu. saya ini. Heeh. Saya tengok, ini kayak kenal. Ini perempuan yang pernah saya tembak dulu. Oh, memang pernah ditembak dulu. Pernah saya tembak Masya dulu. Allah, memang lah ya. Sama-sama anak marching band dulu ya Anak berarti ya. marching band. Oke. Akhirnya ketika ketemu lagi, Ketemu kaget lagi, lah. kaget lah. Saya beranikan diri, ini modus laki-laki nih biasanya nih gini. apa itu modusnya? Messenger. Assalamualaikum. Masuk. Assalamualaikum waktu ya gitu. Iya. Oke. Waalaikumsalam katanya. Masih ingat sama saya bilang gitu. Iya. Oh masih lah katanya Cih. gitu. Iya iya. Gimana? Gayung sambut. Iya. Di mana sekarang kuliah? Oh saya di UIN katanya. Beliau anak kelas internasional. Dosen-dosennya istri saya ini termasuk salah satunya dulu Ustadz Somad pernah. Kampusnya kampus internasional, skripsinya itu nggak boleh bahasa Indonesia, harus bahasa Inggris dan bahasa Arab. Masya Allah, luar biasa ya. Jurusannya tafsir Al-Quran hadis di kampus. Sama-sama nyenangi Al-Quran Sama-sama ya. nyenangi Al-Quran. Oke. Jadi ketika itu saya tengok kayaknya cocok nih sama-sama Quran. Saya ngafal Qurannya, dianya tafsirnya. Tafsirnya. Oke. Kayaknya nyambung nih. Iya. Saya beranikan. Setelah dari Messenger pindah ke WA dong. Pindah ke WA, minta WA. Awalnya modusnya gini, saya menjelaskan dan menceritakan kalau saya punya adik sepupu juga di pondok pesantren Darun Naqdoh itu. Oh, Darun Naqdoh. Ada adik saya di sana dan bla bla semacamnya. Ujung-ujungnya minta WA. Iya. Nah, habis itu minta WA di situ, saya beranikan. Nggak tahu kenapa dia pun juga ngerespon gitu. Iyalah. Biasanya katanya dia nggak pernah ngerespon, Pak Budi. Nggak tahu kenapa, karena dengan saya nggak diresponnya ya, saling chattingan intens sampai ujung-ujungnya saya kayaknya nih udah nggak tahu, tersinta aja pas ketika saya sholat sama baca Quran, ya udah waktunya nikah nih. Masya Allah. Nikah. Umur berapa tahun itu? 20. 20 ya? Iya. 20 dan sangat nikah. muda sekali. Terus ngomong sama ayah? Ngomong sama ayah. Awalnya nggak berani, tapi coba beranikan. Saya sudah tahu jawaban ayah pasti tidak akan mengizinkan. Dan ibu juga nggak akan mengizinkan. Ya. Terus? Coba beranikan ngomong. Awalnya saya ngomong ke perempuannya ini dulu. Iya, ke calon dulu. Calon dulu, kaget dia loh. Berani nih kayak gitu kan. Iya kan. Saya jelaskan karena saya juga paham ilmunya. Niatnya pengen nikah nih begini bla bla untuk menyelamatkan diri saya dan hafalan saya seperti itu. Kemudian niatnya juga untuk yang pertama biar bersih, mulia, selamat. Ibadah lah pokoknya. Itu niatnya ibadah. Satu sisi nengok pengalaman kakak-kakak kelas yang juga pernah kuliah sambil nikah. Banyak ya. Banyak orang mengatakan nikah sambil kuliahnya nggak selesai katanya gitu. Kami patahkan itu semua. Buktinya kami selesai kok kuliah. Iya. Nikah muda. Emang ini persepsi masing-masing ya Pak Budi ya. Nah, niat Ustaz. Betul. Kalau ini kan niatnya pertama untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak diridhoi. Betul, maksiat. Dan betul-betul untuk ibadah. Artinya tentu Allah tolong dong. Betul. Kalau yang lain itu nikah mudanya kenapa? Kecelakaan. Iya. Iya kan? Betul, Jadi persepsinya beda, niatnya beda gitu. Betul. Oke, kemudian dianya setuju. Awalnya setuju. Ceritanya gini, saya kirimlah video saya ngimam, saya kirimlah suara saya ngaji, Iya. didengarnya.
Masya Allah katanya. Itu modal gombal ya? Modal gombal, modusnya itu, biar kelepek-kelepek. Iya. Seperti itu. Ya, perempuan mana yang nggak mau kan? Iya. Kalau logikanya seperti itu. Kalau orang kan, aku udah punya motor, aku punya ini, katanya kan. Betul. Penghasilku sebulan sekian. Kalau kita enggak ya. Betul. Pernah imam Imam, videonya Al-Quran. itu modal ya. Itu modalnya. Pas pula karena mungkin istri ini kampusnya kampus agama, ya mungkin Dan dia juga sekufu tahu lah. ya. Paham dia kayaknya cocok nih gitu. Matching ya. Diterimanya, nggak tahu satu hari itu nggak ada komunikasi lagi, nggak intens. Rupanya dia ngasih tahu ke emaknya video itu. Video saya ngimam, rekaman saya ngaji. Ya. Nggak tahu kenapa emaknya nyeletuk, anak mana, siapa, tinggal di mana dia. Dijelaskan saya tinggal di Dumai, ayahnya orang Bangkinang, orang Ojo. Kayaknya sama-sama orang Ojo nih, cocok nih, kata kapan dia main ke rumah. Kata emaknya gitu langsung nyeletuk Pak Budi. Saya pun kaget dan dia ngasih tahu sama saya. Awalnya manggil nama Rehan katanya gitu. Sekarang manggilnya Abah. Manggilnya apa sekarang? Abang. Abah. Oh, Abah. Oke. Minta maaf ya, saya ngasih tahu video itu sama rekaman kamu ke emak katanya gitu. Iya. Wah, kaget saya. Kaget. Padahal memang bagus. Gitu. Emang itu maunya gitu. Pura-pura lah nih. Iya, betul. Jadi kata ibu ngomongnya kapan kamu main ke rumah. Nah, ketika ibu ngomong seperti itu, saya langsung inisiatif, kayaknya dia udah waktunya nikah. Betul. Barulah saya masuk ke ranah ngasih tahu ke ayah, ibu, abang, keluarga semuanya. Awalnya ditolak. Kenapa nolak? Karena belum selesai kuliah. Satu lagi persepsi orang tua nih mungkin, mohon maaf, nggak nyampe. Takutnya kuliah nggak selesai. Satu sisi saya di Surabaya, istri di Riau. Jauh. Ada pertimbangan lah dari orang tua ya kan. Terus setelah itu akhirnya saya kekeh karena niat udah kuat ini. Meyakinkan orang tua tadi. Orang tua, saya buka buku lagi, saya belajar lagi tentang fikih menikah seperti apa. Saya buka kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Saya jelaskan, oh begini caranya, oh ini ilmu-ilmunya. Saya jelaskan sama ayah ibu saya. Kalau sudah anak yang belum, ibaratnya kata boleh bisa dikatakan belum masak untuk menikah, tapi dia sudah berani ngomong nikah, itu ayah ibu harus buka forum diskusi. Karena itu anak kalau dia tidak berani atau dia hanya sekedar ngomong gitu saja, iseng-iseng, dia akan malu. Oh, gitu. Ini nikah loh, perkara nikah soalnya. Nggak main-main nikah, sekali seumur hidup kan gitu dia. Nah, diajak diskusi dan saya jelaskan begini, sampai saya juga jelaskan kami tidak akan menyelesaikan, kami pokoknya harus selesaikan kuliah. Nah, dengan cara seperti apa? Dapat saya ilmu dari Buya Yahya. Ilmunya BSS. Apa itu? Biaya sendiri-sendiri. Tapi sudah dalam kurun ini sudah labelnya halal gitu. Sudah nikah. Boleh nggak? Oh, itu perlu kesepakatan kedua belah pihak keluarga. Pihak perempuan, pihak laki-laki saya. Nah, kami bagi tugas sama si calon, sama istri saya ini. Adik ngomong sama ayah, abang ngomong sama keluarga abang. Oke. Untuk meyakinkan keluarga masing-masing. Ceritanya istri sampai merengek itu. Sampai merengek, oh ini ya ayolah terimalah ya, itu ada laki-laki mau ngelamar. Kalau laki-laki soleh itu enggak datang 2 kali katanya gitu. Yakin dia ya, yakin dia gitu. Enggak datang 2 kali nih ya. Oh. Jadi ini sama-sama belum wisuda ya? Sama-sama belum wisuda, masih kuliah. Mau masuk skripsi waktu itu. Skripsi pun belum lah, masih proposal skripsi jatuhnya. Akhirnya orang tuanya pun setuju, yang perempuan dia ngasih tahu sama saya, sudah ada lampu hijau. Wah, asik. Saya ngomong ke ayah, saya beranikan. Bla bla bla. Oke, ayah setuju, mama agak berat almarhumah. Kenapa? Karena emak saya ini sayang betul sama saya. Takut cintanya terbagi. Betul. Punya anak satu-satunya hafal Quran kan. Belum apa-apa udah mau nikah pula ya kan. Baru kemarin pisah 4 tahun mondok dari taman SD pisah, aliyah pisah, nanti kuliah pun pisah juga. Nah, ini mau nikah lagi jauh lagi dari pulang udah minta nikah. Betul. Ya kan? Belum merasakan apa ya, kedekatan yang cemburu seorang emak lah ya. Betul. Akhirnya bagaimana meyakinkan emak? Saya bujuk, saya jelaskan dengan ayat-ayat Quran dan hadis-hadisnya juga. Akhirnya mau tak mau mak menerima juga. Dengan saya meyakinkan. Tentu dengan pelan-pelan ya meyakinkannya. Nggak mungkin kan, mak dengar mak, ini ayatnya mak, gini nggak gitu juga kan. Saya tuh punya kebiasaan Pak Budi, untuk meyakinkan orang tua saya tuh, saya ini ya layak untuk dikatakan bisa nikah muda. Saya ibadah tahajud tiap malam, tak pernah putus. Gitu. Selama 1 tahun sampai hari H saya menikah. Ini cerita saya nih. Afan, bukan hari H nikah, sampai saya tunangan. Sampai tunangan.
setelah tulangan agak bolong-bolong sedikit tahajudnya. Udah dapat. Karena kan kalau Dia kan rajin tuh menjelang dapat. iya, Begitu. hadisnya juga ada Pak Budi, melamar di atas lamaran orang itu kan tidak boleh. Ya. Dan dia sudah dalam genggaman kita, nggak boleh memutuskan sepihak. Boleh memutuskan itu dari laki-laki saja. Kalau perempuan nggak boleh. Itu hukumnya ya. Batasnya cuma paling lama 3 tahun ditunang. Kalau lebih dari 3 tahun, si perempuan boleh menerima lamaran atau pinangan dari laki-laki lain. Oke. Seperti itu. Ini enak nih orang-orang yang udah masak dan kaji kan. Wah, saya ngomong gitu. Nah, 1 tahun. Jadi saya nampakkan sama ibu saya setiap malam. Ibu saya tuh rajin bangun sebelum subuh udah bangun. Saya tahu nih, ibu saya sebelum subuh udah bangun. Pokoknya harus saya lebih duluan daripada ibu saya, almarhumah emak saya itu. Bangun saya Budi, sholat tahajud. Mati lampu, sholat tahajud. Selesai saya sholat tahajud, saya goleng di sofa. Emak saya bangunlah. Ketika emak saya menghidupkan lampu, kaget ada saya di sofa. Begitu setiap awalnya biasa aja. Kedua kali, ketiga kali, kayaknya nih anak nih serius nih mau nikah nih. Sampai ngomong gitu. Iya. Dinampakkan dengan sikap ya, dan Gigihnya perbuatan kita itu. Singkat cerita, barulah sampai kepada tahun 2019 itu saya beli cincin untuk tunangan. Mak, saya ngomong ini duit Raihan hasil ngimam. Tak tolong belikan emas berapa aja terserah lah untuk ngikat nih calon ini, biar nggak kemana-mana. Saya pun nanti bisa setelah ngikat, saya bisa kuliah dengan tenang. Oke. Akhirnya menikah. Setelah menikah apa yang dirasakan? Sesuai ya dengan ekspektasi tadi ya. Sesuai. Bahwasanya betul-betul ketenangan. Oke. Jadi jangan takut untuk nikah muda. Yang penting niatnya. Iya. Dan tentu niat tidak cukup. Iya. Juga harus dibuktikan dengan perilaku, tanggung jawab kita ya, Pak Ustadz ya. Harus nampakkan tanggung jawab. Oke. Jadi setelah itu berkeluarga dan tetap mengimami di Masjid Taqwa ya, saat itu. Kemudian saya dapat cerita juga emak udah nggak ada. Ibu sudah nggak ada, meninggal. Tahun berapa? 2022. 2022. Berarti 2 tahun setelah menikah ya? 2 tahun setelah menikah. 2 tahun setelah menikah. Ketika itu saya masih di Taqwa gitu. Taqwa. Sakit? Sakitnya sakit keras, tumor. Ada tumor. Tumor rektum di anus. Tumor di bagian rektum. Tumor ini udah stadium, udah berat lah stadiumnya. Oke. Dan saat itu Pak Ustadz udah punya cucu? Udah punya anak ya? Belum. Oh belum. Nggak tahu kenapa nih, mungkin Allah menahan saya punya anak 2 tahun setengah, mungkin khusus untuk bisa jaga ibunya waktu itu. Masya Allah. Mohon maaf kalau ini di pembahasan majelis ilmu, nggak apa-apa lah ya saya bahas. Iya. Ketika saya sudah nikah itu kan ya kita tetap campur sama istri. Iya. Tanpa ada KB KB tanpa ada atau apa dan apa. semacamnya, tapi nggak jadi. Nggak ada jadi. Jaga. Bukan Allah tidak memberi. Bukan. Ini orang tua ya. Karena ilmu rahasia Allah. Hanya Allah yang tahu. Alhamdulillah ketika ibu pergi Ustadz ada ya? Ada. Ibu sakit 3 tahun. 3 tahun sibuklah kami berobat ke sana kemari. Tetap usaha ya? Tetap usaha. Karena saya punya punya tekanan dalam pikiran saya, moto dalam pikiran. Yang penting selagi kita masih punya akal, ayo kita bawa emak nih sampai sembuh. Iya. Usaha kemana-mana. Usaha semaksimal, hatta sampai 100 juta pun harus kita keluarkan. Ini bentuk kita balas budi sama orang tua. Walaupun kita. lebih ya kan? Iya. Oke. Jadi sekarang Pak Ustadz masih di Taqwa? Oh, saya sudah resign dari Taqwa. Resign. Sekarang di mana kegiatannya? Alhamdulillah. Tidak lama saya keluar dari Taqwa itu, saya dapat telepon dari Kesra, ditempatkan di Masjid Agung Almanan Bagan Besar. Kesra. Oh iya, Almanan itu Masjid Paripurna ya? Iya, Masjid Paripurna. Alhamdulillah. Rezeki lebih baik lagi. Ya kan? Di satu sisi masjid satu lagi ada di Purnama. Di Purnama. Berarti Asalam. Berarti sekarang menjadi imam di 2 masjid ya? 2 masjid sekarang. Ya. Tapi fokusnya di Almanan ya? Fokusnya di Almanan. Oke. Kemudian perjalanan sebagai seorang imam masih muda gitu, masih muda. Itu bagaimana cara Pak Ustadz untuk menahan diri dari, kalau anak muda ini biasalah ya kan, apalagi Ustadz udah pernah juga gejolaknya ya. Paham. Apakah gejolak itu muncul lagi? Pasti ya? Pasti muncul. Gimana cara menahannya?
karena saya ini sudah ngafal Quran, ingat kalimatnya kiai saya ngomong. Sibukkan dirimu dengan Al-Quran, jaga rawat Quranmu hari-hari bersama Quran, insya Allah kemaksiatan itu akan sirna. Gitu ya. Tidak akan ada kepikiran, karena sudah disibukkan dengan itu. Oke. Mungkin cerita kita juga udah kemana-mana ya. Mungkin bisa ya kasih tip lah untuk anak-anak muda sekarang bagaimana ya berplanning lah, ya kan? Mungkin sebuah nasihat untuk anak muda sekarang, Ustaz. Silakan kameranya. Untuk anak-anak muda sekarang, pesan saya satu, ingat orang tua, ingat ibu, ayah di rumah yang pontang-panting mencari rezeki nafkah untuk kamu. Nah, mana bentuk balas budinya? Mana bentuk baktimu? Sedangkan di dunia ini dikatakan aja belum bisa kita balas budi. Makanya saya punya niat dalam hati saya pengen ngafal Quran, ingin menyelamatkan mereka. Itulah bentuk balas budinya. Nah, adik-adik semuanya yang nonton, saya pesan, sudahlah, cukup sudahi maksiatnya. Jangan diperbanyak lagi, jangan bikin mumet pikiran ibu bapak di rumah. Apalagi sekarang lagi viral itu ada tawuran-tawuran nih Pak Budi ya. Bulan Ramadan ini lu balap-balap liar. Saya nggak kebayang. Kadang saya juga ngomong, saya punya murid di sekolah, saya jelaskan juga sama mereka, saya terangkan. Coba bayangkan nak, kalau kamu balap-balap di lapangan yang kemarin di sini sampai ada ketabrak kakinya putus. Coba bayangkan pulang-pulang dapat kabar emak bapak kaki anaknya putus gimana? Iya. Pulang-pulang dapat kabar anaknya tangannya potong karena habis tawuran. Pulang-pulang dapat kabar anaknya tidak bernyawa lagi. Apa perasaan orang tua kalian? Nah itulah yang harus ditekankan. Ayo diubah. Tidak ada yang tidak bisa. Semua pasti bisa, niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga lingkungan, jaga diri, pasang niat, innamal a'malu binniat. Niatkan karena hati, mudah-mudahan hijrahnya itu betul-betul Allah ridhoi. Seperti itu. Dan dituntun betul. Insya Allah, yang namanya manusia punya hawa nafsu. Kadang sebulan, 2 bulan baik, 3 bulan baik. Tapi nanti pas sudah lepas 4 bulan, kumat lagi. Biasa itu manusiawi Pak. Kita punya hawa nafsu yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu ammaratum bisu, lebih kepada mengarah, cenderung untuk mengajak kepada kemaksiatan, keburukan. Kita punya hawa nafsu seperti itu. Tapi kita tidak bisa nyalahkan hawa nafsu kita. Itu qadarullah, itu fitrahnya Allah berikan. Tinggal kita mengontrol dan menjaganya saja. Baik. Itu aja pesan dari saya untuk adik-adik sekalian. Insya Allah mudah-mudahan siapapun yang berada yang menonton ini dapat hidayah semuanya insya Allah. Dan dari kisah-kisah inspiratif ini dapat memukul dan memecut kita semua. Ayo jadi anak yang soleh, kebanggaan orang tua semuanya insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Banyak cerita yang udah kita kisahkan, ya kan? Karena waktu juga yang memisahkan kita, dan mudah-mudahan nanti ada part-part berikutnya. Siap, insya Allah. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kami bersama Al-Mukarram Ismi Royhan Esos Al-Hafiz bin Abu Bakar. Dan bagi pemirsa yang menonton siaran kami ini di channel ICC, silakan berikan komentarnya dan jangan lupa like and subscribe-nya. Terima kasih. Saya Budi Andrian Saputra mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Imam, terima kasih banyak. Sama-sama. Masya Allah.